Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami bisa melaksanakan rutinitas kita, yaitu presentasi. Dan di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami, yaitu yang berjudul Aliran Salafiyah dan Sejarah Perkembangannya. Untuk itu langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dan sejarah aliran Salafiyah. Kata Salafiyah berasal dari kata kerja salafa yaslufu salafan, yang berarti sudah berlalu, sudah lewat atau terdahulu masa salaf. Masa salaf adalah di mana yang paling murni dalam perkembangan Islam. Pengertian murni di sini adalah pemikiran Islam yang belum dimasuki oleh interpretasi filosofis. Masa salaf adalah masa Nabi, sahabat dan tabi'in, yakni 3 angkatan Islam yang diistilahkan dengan al-thalathah al-ula. Istilah salaf dikenal pertama kali untuk memberi nama gerakan Hanabilah yang muncul pada abad keempat Hijrah dengan mempertalikan dirinya kepada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang dipandang telah menghidupkan dan mempertahankan pendirian ulama salaf. Karena pemikiran keagamaan ulama-ulama salaf menjadi motivasi gerakannya, maka orang-orang Hanabilah itu menanamkan gerakannya sebagai pahaman atau aliran salaf. Dan karena pemikirannya tersebut, mereka menentang secara mental dan fisik terhadap aliran al-Asy'ariyah. Dalam perkembangannya di abad ke-7 Hijrah, gerakan salaf memperoleh kekuatan baru dengan munculnya Ibnu Taimiyah di Syirak dan gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Di tangan Ibnu Taimiyah, Salafiyah mendapat semangat yang besar. Ibnu Taimiyah tampil menggalang kekuatan dan kesatuan umat di saat kota Damaskus diserang dan dikepung oleh tentara Mongol pada tahun 700 Hijriah. Ia bangkitkan semangat penguasa Damaskus dan rakyat untuk berjuang angkat senjata melawan tentara Mongol. Bahkan ia sendiri ikut terjun ke medan perang, memanggul senjata sebagai seorang pejuang bersama dengan umat Islam lainnya. Kemudian pada abad ke-12 Hijriah, pemikiran salaf dibangkitkan kembali oleh seorang tokoh pemikir dan pergerakan dari Hijaz yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia menyerukan ajaran Islam kembali ke ajaran Islam yang murni, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan Wahabiyah. Pada masa kini, muncul Salafiyah yang memperlihatkan kecenderungan untuk kembali ke masa murni Islam dengan meneladani kehidupan Rasulullah. Dalam meneladani kehidupan Rasulullah tersebut, bukan hanya pada ajaran yang dibawanya, tetapi juga perilaku sehari-hari yang diperbuat oleh Rasulullah. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan Salafiyah Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hanbal dikenal seorang yang zahid, teguh dalam pendirian, wara serta dermawan. Karena keteguhannya ketika Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan mazhab Mu'tazilah, Ibnu Hanbal menjadi korban mihnah. Dalam sejarah Islam, mihnah dijalankan pemerintahan Al-Ma'mun untuk menguji keyakinan para ulama hadis, menangani hakikat Al-Quran, apakah diciptakannya makhluk atau bukan. Menurut buat mihnah adalah kebijakan politis yang muncul dari ketegangan
antara dua blok-blok otoritik dan konstitusionalis. Yang dimaksud dua kelompok yang bertentangan itu adalah otoritik. Tokoh-tokoh otoritik yang menyatakan kekhadiman Al-Quran dan kelompok Mu'tazilah dengan dukungan khalifah yang berkuasa yang menyatakan terciptanya Al-Quran. Pemikiran Ibnu Hanbal atau Imam Ahmad bin Hanbal. 1 adalah tentang ayat-ayat mustabihat dalam memahami ayat lafzi daripada perkataan takwil. Dengan demikian ayat Al-Quran mustabihat diartikan sebagaimana saja penjelasan tentang 6 tata cara hafiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah. 2 tentang status Al-Quran setelah salah satu persoalan teologis yang dihadapi Ibnu Hanbal yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah ciptakan makhluk yang karenanya hadis baru ataukah tidak diciptakan karenanya khodim? Faham diakui oleh pemerintah yakni Bani Abbasiyah dan di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Wasiq adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim tetapi baru diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak diampuni oleh Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang ketiga yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya yaitu Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Qasim Al-Khodar bin Muhammad bin Al-Khodar bin Ali bin Abdillah. Nama Taimiyah dinisbatkan karena moyangnya yang bernama Muhammad bin Al-Khodar melakukan perjalanan haji melalui jalan Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir pada Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan wafat pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak kepada akal. Pemikiran Ibnu Taimiyah diantaranya yaitu: yang pertama, sangat berpegang teguh pada naskah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang bertentangan dengan tauhid dan tetap mentahjihannya. Adapun pandangan Ibnu Taimiyah mengenai sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama, percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri atau Rasul-Rasulnya. Sifat yang dimaksud yaitu sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat khobariyah, dan sifat iddahiyah. Yang kedua, percaya sepenuhnya terhadap nama-nama yang Allah dan Rasulnya seperti Al-Awwal dan Al-Akhir. Yang ketiga, menerima sepenuh hati sifat dan nama Allah dengan yang pertama, tidak mengubah maknanya, makna yang tidak dikehendaki itu lafaz.
min ghairi tafsir dan tekstual. Yang kedua, tidak menghilangkan pengertian lafaz min ghairi tathil. Yang ketiga, tidak mengingkarinya min ghairi ilat. Yang keempat, tidak menggambarkan bentuk Tuhan baik dalam pikiran atau hati apalagi indera. Yang kelima, tidak menyerupakan apalagi mempersamakan sifat-sifatnya dengan makhluknya. Berdasarkan alasan tersebut, Ibnu Taimiyah tidak menyetujui ayat-ayat mutasyibat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dengan tidak mentasjimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pemikiran dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang beraliran Hanabilah dan ia dilahirkan di Uyainah, sebuah desa di Najd, Saudi Arabia. Ia berguru kepada Sulaiman Al-Qurdi dan Muhammad Al-Hayat As-Sindi dari Madinah. Pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab sangat dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Ada dua ajaran pokok yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yakni pertama adalah kembali kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Ajaran Islam yang tidak terkontaminasi oleh pemikiran filsafat Yunani. Dalam pandangannya, nas Al-Quran tidak boleh diberi takwil, sebab takwil dalam pandangannya apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada hakikatnya sudah final, tidak perlu dipersoalkan lagi. Dengan demikian, jika ada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan, jika ada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan mempunyai jism, maka haruslah diterima tanpa menanyakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Kedua adalah prinsip ajaran tauhid atau keesaan Allah. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, kalimat la ilaha illallah belum memadai jika hanya pada ucapan semata. Makna kalimat itu harus dimanifestasikan dengan menegaskan dalam perbuatan, yakni la ma'buda illallah, atau tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sekian penjelasan tentang pemikiran Syekh